is Joy, coming to you live in Riley's mind. Make some noise! Sadness is in the house! Hai guys, welcome to Strike Movie. Hari ini Yos bakal cerita tentang sebuah film yang sudah dirilis di tanggal 14 Juni 2024 kemarin guys. Ya, ini film sequel dari Inside Out. Ya, Inside Out 2 masih bercerita tentang Riley yang di film ini sudah beranjak pubertas, yaitu remaja guys. Dan plot twist dari film ini adalah ada emosi baru saat dia menjak remaja, yaitu ada anxiety, ada embarrassment, ada envy, dan juga ada envy guys. Dan di film ini bercerita ketika si envy si Riley gitu kan mendapat kesempatan untuk bermain di tim hoki es di kota lain guys, dan dia bersama dua sahabatnya pindah ke sana untuk masuk di tim tersebut guys. Tentu dengan ada pelatihan, ada juga seleksi guys, dan akhirnya di sana dia bertemu dengan teman baru yang membuat dia memilih apakah dia harus berteman dengan teman baru ini dengan kebiasaan dan juga cara yang berbeda, dan tentunya dia berusaha untuk mengimbangi teman baru ini. Tentu ketika dia diomongin sama dia ataupun beberapa hal yang membuat dia kecewa, itu membuat pikirannya menjadi kacau guys. Dan di film ini akhirnya 5 emosi joy yang sebelumnya seperti sadness, anger, juga disgust dan juga joy gitu kan, itu tanda kutip, dan juga fear itu kan tergantikan oleh anxiety dan teman-temannya guys. Nah, di sini bisa dikatakan really ketika emosi yang pubertas ini yang masuk ini membuat belief sistemnya berbeda. Kalau yang dulu dia punya belief system bahwa I am a good person, I am a success person. Lalu kalau yang anxiety ini dia berubah cara berpikirnya, yaitu aku harus bekerja keras untuk sukses. Aku ini orang yang gagal, maka aku harus bisa lebih baik lagi. Lah, itu yang membuat dia berubah. Dan akhirnya konfliknya adalah ketika dia bimbang karena dia tanda kutip menjauhi sahabatnya yang dulu dan teman yang baru, tetapi dia juga diperhadapkan dengan konflik apakah dia bisa masuk di tim utama hoki ice. Dan ternyata nggak segampang itu. Dia tanda kutip ketika dia memutuskan untuk mengintip gitu kan buku squad yang akan tampil, ternyata dia tidak dimainkan guys. Dari situ dia berkecamuk dalam pikirannya antara emosi yang baru datang itu tanda kutip juga konflik sama emosi yang lama. Hanya saja emosi yang lama itu tanda kutip tersingkirkan, dan si Joy dan teman-teman berusaha untuk kembali ke dalam pikirannya Riley ini guys. Dan akhirnya di film ini membuat Riley bisa kembali ke dalam dirinya sendiri setelah dia tanda kutip ketika latihan bermain kasar dan dia harus dihukum. Di situ dia mulai detak jantungnya juga berdebar kencang, dan dia mulai berpikir tentang itu semua guys. Dan akhirnya emosi yang dulunya kacau karena anxiety yang berkuasa itu bisa kembali diambil alih oleh Joy, tetapi dalam pengertian semua emosi itu baik ya, anxiety, envy, embarrassment, lalu juga envy ini baik bekerja dengan joy, anger, fear, disgust, dan juga sadness. Dan ini sebuah film yang sangat bagus buat kita semua yang sangat aware dengan mental health issues guys, karena ini memang ada, bukan cuma omong kosong guys. Dan ini membuat value dari film ini adalah tentu bagaimana kita bisa memahami diri kita sendiri, dan kita harus bisa berdamai dengan semua emosi yang kita punyai, karena semua itu ada dalam diri kita dan itu semuanya baik. Tidak ada istilahnya emosi sadness itu negatif, enggak, karena sadness juga membuat Riley bisa kembali menemukan dunianya juga, karena semua emosi bagus semua. Dan ini membuat kita belajar lebih baik tentang mental health issues guys, tentang kesehatan mental yang saat ini sedang dibahas di mana-mana guys. So buat kalian semua yang pengen mendapat insight baru dari film bagus, jangan lupa nonton film Inside Out 2, sequel dari film Inside Out 1 guys. So stay positive, keep strike, and ciao.